bisa hadir di majelis, apalagi kalau misalnya kita hadir di majelis sholawat yang undang-undang Habib-Habib besar gitu, kayak Habib Syekh, terus Habib Bidin, itu paling berkesan sih. Pernah nggak? Enggak. Tolong ajak saya. Halo Sobat Walisongo TV. Mulai perkenalan dari Dini. Perkenalkan, nama aku Adinda Dini, biasa dipanggil Dini, asal dari Palembang. Halo, aku Dianisa dari KPI. Asal aku dari Purwodadi. Halo, aku Kaisa Nabila Yuniar, biasanya dipanggil Kaisa, asalnya dari Solo. Halo, nama aku Tina, aku asalnya dari Demak. Hai, nama aku Tiwi. Aku berasal dari Pemalang. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Untuk Kakak Isa nih, kegiatan apa sih yang biasanya Kakak lakukan di bulan Maulid? Kalau di bulan Maulid, kalau aku pribadi ya paling sih ikut-ikut adakan pengajian kayak gitu ya. Terus juga pembacaan Al-Baqarah mungkin sekali 2 kali ikut, kan biasanya lama periodenya. Tapi lebih banyaknya paling di pengajian sih, soalnya lebih banyak acara pengajian di sekitar aku gitu. Gimana kalau menurut kakak-kakak yang lain? Kalau menurut aku hal yang lumrah sih ya kalau di bulan Maulid tuh kayak baca Al-Berjanji. Terus kalau di punya aku sendiri itu biasanya kita muter per rumah. Jadi ibu-ibu itu muter satu rumah untuk baca Al-Berjanji. Kalau di tempat kalian gimana? Sama aja? Iya sih, sama kalau di aku. Cuma kalau di Semarang sendiri sih aku bacanya Maulidiba ya. Ini salah satu perbedaan, kalau di rumah kan bacanya Al-Berjanji. Ayo kakak. Kalau gue sih lebih ke pengajian ya. Mungkin ada Al-Berjanji, tapi aku lebih sering ikutnya pengajian sih. Nah, kalau aku ya sama sih seperti yang lain ya. Cuma karena aku anak kos, terus aku belum punya motor, jadi kayak pengen ikut pengajian tuh susah. Salah. Terus biasanya ikut streaming di YouTube. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Beneran dong, kan? Ya, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Untuk Kak Dia, apa aja sih tradisi unik perayaan Maulid di daerah Kak Dia? Mungkin ziarah kubur tuh nggak unik sih, tapi biasanya itu yang dilakuin. Itu unik nggak unik? Terus ada pengajian yang tadi gitu, terus ada apa sih namanya, jajanan-jajanan yang dibagiin buat anak-anak kecil. Itu sih, yang lain Kalau punya aku lebih unik nih, karena setiap tanggal berapa ini? Tanggal 5 Maulid itu biasanya diadakan ada acara haul besar di tempat aku. Yeay. Dan itu acaranya 7 hari turut-turut gitu. Jadi setiap gang ada acara sendiri-sendiri. Mulai dari ada basul masail, terus ada sunat masal, dan itu diiring. Kemarin itu ada 50 kereta di tempat aku. Dan puncaknya itu tanggal 5, tanggal tujuan. Dan itu puncaknya haul, dan tahun ini kita mengundang, disebutin boleh nggak? Boleh dong. Ada Gus Asmi Iskandar, yeay. Oh iya, Gus datang Asmi nggak sih? Iskandar. Kesana aja. Iya dong. Terus nanti biasanya tanggal malam 12 itu kita ada tumpengan, guys. Tumpengannya itu nanti diarak dari dalam kampung keluar, nanti dibacain doa sama para kiai ada yang di sana. Terus tumpengnya itu dibagiin dengan cara dilempar, tapi lemparnya harus di tangan orang yang mau ya gitu, nggak sembarang langsung dibuang gitu, enggak. Dilempar temennya. Iya, maksudnya kan karena di atas panggung gitu loh, jadi tuh dilempar-lempar gitu. Nasinya? Sama buah-buah. Iya, tapi ya yang ngambil nasi pakai sarung tangan dong, nggak mungkin gitu. pakai tangan langsung. Oke. Jorok dong. Punya kamu gimana nih, Wi? Kalau di aku tuh ada tradisi namanya udik-udikan. Apa tuh? Apa itu? Jadi udik-udikan tuh biasanya tuh kayak, kalian tahu ini gak sih tradisi yang tedak siten? Nah terus ntar kan akhirnya itu kan
di akhir-akhirnya tuh yang punya acara tuh ngebagiin uang. Oh iya Apa? iya. Uangnya Uang. di Uang recehan gitu ya? uang recehan Oh, di iya. itu buat rebutan gitu. Itu kalau udik-udikan tuh biasanya yang ngadain emang orang kaya di daerah situ. Jadi sekali ngebagiin tuh bisa sampai jutaan. Wow. Yang benar. Aku pernah dapet itu gacor banget 250.000. Wow, iya, udah ya. Gacor. Pas lebaran. Di belakangnya ya? Itu tuh bagiannya kayak saweran apa gimana? Iya, berarti pakainya koinan 1000-an apa 500-an gitu. Cuma kan baginya banyak banget ya berember-ember kayak gitu. Kamu bawa ember Dapat nggak? 250 loh. Aku bawa itu sarung. Wah. Gila. Makanya Kalau dapat nggak jabah-jabah. bawa sarung, bawa payung. Payung dibalik. Pinter banget sih. Oke, langsung. Saya ya, Bu. Kalau dari aku ya yang paling unik di Solo itu ada yang namanya sekaten. Nah, sekaten itu tuh kayak pasar malam di Solo. Nah, di situ itu kita sebulan penuh ada pasar malam, tapi syaratnya masuk kalau zaman dulu itu harus baca syahadatain. Makanya dinamain sekaten kayak gitu. Kalau sekarang sih masuk ya masuk aja gitu. sih. Tapi 1 bulan full. Yoi, 1 bulan full. Seru Jadinya banget. iya, jadi Tapi kayak pasar malam kayak iya, kayak pasar malam gitu ya. Pasar malam pada umumnya, tapi nanti ada 1 minggu di antaranya pas kalau nggak salah 7 hari sebelum tanggal 12 itu tuh kita ada gamelan juga. Nanti di Masjid Agung setiap harinya nanti ada gamelan didatengin langsung dari keratonnya. Kan kita masih keratonnya masih jalan ya, Iya. masih ada rajanya. Nah, di situ nanti dimeriahin dari keraton. Juga ada Seru biasanya banget. iya, ada grebek-grebek apa ya kayak Grebek Gusti iya, kayak biasa. iya Digerebek kayak Gusti gitu Bre. sih. Asiknya sih di situ. Jadi yang meriahin tuh nggak cuma dari kalangan raja, tapi juga dari masyarakatnya kayak gitu sih. yang Karena asik. kalau di Solo tuh kebanyakan maksudnya yang bangsawan tuh masih menyatu gitu ya, merakyat gitu ya. masih banyak ya. Kayak Seru ya jadinya. Oh, aku. Nah, kalau daerah aku tuh apa ya? Aku berusaha mengingat 6 tahun yang lalu karena aku kan perantauan. Lama nggak di rumah gitu ya. Kayaknya cuma pengajian biasa gitu deh, kayak ngundang kiai, terus nanti juga kayak selawatan bareng. Seingat aku seperti itu. Oke Dini, sebagai anak kosan yang paling jauh rantauannya ya, menurut kamu momen apa sih yang paling berkesan saat bulan Maulid sekarang ini? Momen yang paling berkesan yaitu bisa hadir di majelis, apalagi kalau misalnya kita hadir di majelis sholawat yang undang-undang Habib-Habib besar kayak Habib Syekh, terus Habib Bidin, itu paling Pernah berkesan nggak? sih kata aku. Enggak. Tolong ajak saya keluar. Tolong paling berkesan tapi gak pernah hadir. Oke, kalau yang momen paling berkesan kalau menurut aku ya, di rumah tuh banyak jajan tiap hari kan karena kita muter rumah gitu untuk Maulidan. Jadi tuh tiap hari banyak jajan di rumah. Jadi tuh kalau semisal aku pulang ke rumah gitu, pasti ke Samarangnya bawa jajanan sekresek. Jadi seru. Ayo mampir ke kos aku. Stok itu. pengen deh datang. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih ini sih yang paling berkesan tuh jadi kayak yang nggak lebih dekat juga sih. Masya Allah, lebih religius ya. Iya, lebih religius gitu karena kan kalau di sini tuh selama 12 hari berturut-turut kan baca di bak mulu ya. Jadi kayak ada sisi religius yang muncul dari dalam diri ini. Terus enaknya lagi nggak usah beli makan sore. Kan dapat makan. Selama 12 hari itu. Iya, selama 12 hari kan dapat makan. Info yang makanannya ayam. Datang sih. Oke, kalau dari aku yang paling berkesan ya, yang aku inget sih karena aku dari Solo, rasanya asik banget sih kalau selama sebulan itu ada pasar malam dan lain-lain. Sedangkan kan masuk itu murah ya, maksudnya kan kita datang terus juga banyak makanan-makanan khasnya dari Solo tuh muncul, ada jenang-jenang, terus pun ada mainan-mainan yang apa ya, yang kayak khas-khas pakai. Biasanya ada bunyinya terus didorong ada bunyinya, tau gak sih? Kotak-kotak. Ya kayak gitu. Kalau nggak kapal yang harus pakai korek api itu tahu iya, nggak ya, di tahu, air tahu. itu. Jadinya tuh rasanya kayak kita ikut rame gitu loh.
bulan ini kayak gitu sih khasnya yang paling berkesan. Jadi yang dikangenin sih itu ya, kan kita perantauan. Kalau aku khasnya di bulan Maulid apa ya? Mungkin di Purwodadi itu ada pengajian di alun-alun gede itu ya. Apa sih? Bukan pengajian, lebih ke yang zikir. Nah, di situ tuh aku waktu SMP itu tuh ikut. Tapi lama banget. Jadi itu mungkin hal yang aku rindukan untuk berdiam diri, lebih mendekatkan ke Allah Subhanahu wa taala sih. Itu sih yang lebih keberkesan. Oke, pertanyaan yang keempat nih untuk Kak Tina. Kak Tina, menurut Kak Tina apa sih makna bulan Maulid menurut Kakak? Bulan Maulid nih sangat dirindukan oleh banyak umat ya, khususnya untuk umat Nabi Muhammad gitu kan. Selain bulan Ramadan, bulan Maulid nih bulan yang kayak kita tuh berlomba-lomba banyakin baca sholawat buat mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad gitu sih. Kalau kamu gimana, Wi? Kalau dari aku sendiri sih mungkin bulan Maulid itu bisa jadi pelipur rindu kita kepada Nabi Muhammad gitu, karena kan ya kan kita kan bisa setiap hari mendengarkan lantunan tiba, lantunan sholawat buat kanjeng Nabi, terus kita juga melantunkan itu semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh ya, dan kalau bulan Maulid tuh kayak rasanya tuh adem banget gitu loh. Kalau di masjid tuh ada kayak baca tiba, baca al-berjanji gitu tuh kayak rasanya kayak tenang gitu. Beda banget maksudnya kalau hari-hari biasa kan kita biasanya kalau di situ malam Senin ya. Yeah. Malam Senin tuh biasanya ada itu. Tapi kalau hari ini untuk Maulid tuh tiap hari tuh jadi tuh kayak enak gitu. Gitu sih. Mungkin kalau aku di bulan Maulid ini mungkin lebih ya banyakin sholawat, karena itu emang tenang banget sih buat orang-orang yang lebih stres karena tugas atau apapun, itu baca sholawat tenang. Terus mungkin di bulan Maulid ini tuh lebih yang keadem suasana bumi ini, karena hujan terus jadi kayak Bumi pun mendukung, alam pun mendukung. gitu. Jadi adem banget gitu. Mungkin dari Mbak Kaisa bisa. Oke, kalau maknanya buat aku ya itu menghangatkan sih. Soalnya ya kita terus menerus ya ingat kalau kelahiran Nabi dan lain sebagainya kayak gitu. Dengan makna-makna di dalamnya kan pasti kan banyak kan. Nabi Muhammad tuh sangat berjasa buat kita semua. Jadi kayak menghangatkan, kita jadi kembali kayak jadi tambah religius mungkin ya gitu sih maknanya. Nah, menurut aku bulan Maulid itu sama-sama kita tahu ya kalau bulan Maulid kan bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, dari situ menurut aku kita bisa mengenang kembali kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Dari situ nanti kita bisa meneladani sehingga kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir ya untuk Kak Tiwi. Pesan-pesan apa sih yang ingin kamu utarakan untuk seluruh mahasiswa Unwali Songo Semarang supaya di bulan Maulid kedepannya lebih semangat lagi? Buat pesan kesannya mungkin jangan lupa ya kalian memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sejatinya yang menolong kita ketika di alam akhirat nanti itu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau pesan-pesannya buat anak-anak UIN Wali Songo Semarang, perbanyak untuk Maulid kedepannya tuh ya, kalau bisa tuh ya lebih ikut kayak acara-acara dibaan gitu, bakal ini banget deh, maksudnya tuh bakal kayak ngerasain beda banget gitu loh. Karena delalah tuh apa ya bahasa Indonesianya? Nah, kebetulan kalau kita tuh banyak sholat tuh kebetulan ada aja hal yang beruntung di hidup kamu, apalagi ini tuh bulan Maulid gitu loh, bulan kelahiran Nabi Muhammad gitu. Bener kata Tiwi tadi, kalau nggak ada yang nolong kita kecuali emang syafaat dari Nabi Muhammad dan dari bacaan sholawat itu sendiri. Nah,
Kalau dari aku pesan buat kita semua mahasiswa UIN ya tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang ada di bulan Maulid ini. Terus kalau misalnya ada acara majelis itu tetap dikunjungi, tetap diikuti kalau bisa. Walaupun nggak bisa kayak aku tadi dong streaming YouTube gitu kan ya. Jadi, masih bisa gitu, masih bisa menyalurkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pokoknya di bulan Maulid banyakin sholawat. Siapa tahu nanti rezekinya datang lewat sholawat. Untuk pesan-pesannya sih sama kayak yang lain, kayak perbanyak aja sholawat karena yang nolong kita suatu hari nanti tuh ya Nabi Muhammad karena syafaatnya kepada kita. Terus pokoknya ya banyakin sholawat untuk mempermudah kita ke depannya karena sholawat tuh pengaruhnya tuh gede banget buat kita gitu. Oke, kalau pesan dari aku buat kalian semua nih. Biasanya kan kalau kita baca maulid ya, sholawat, kita harusnya tahu maknanya nggak sih? Harusnya ya. Benar. Jadi paling enggak lah kita sekali, 2 kali tahu arti dari bacaan ini tuh apa. Kan biasanya Ya. di dalam bacaan maulid itu kan ada kisah-kisah Nabi Muhammad ya. Ya nggak sih? Sedangkan disitulah kita yang bisa belajar dari sana gitu. Biar kehidupan kita tuh makin adem, layaknya kehidupan di zaman Rasulullah, ya nggak sih? Masya Allah. Aduh. Ya udah mungkin itu sih pesannya dari aku. Apalagi nih yang semester tua nih ya. Banyakin Nggak baca usah di-spill, sholawat. Kak. Oh iya, sholawat biar skripsinya tuh lancar gitu loh maksudnya. Aduh. Semester 5 kok. Oh ya. Iya sih. Ya udah ya, mungkin bisa see you ke Sobat Wali sama TV yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa.